Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alvin di channelnya Kudetek. Dan di video kali ini kita akan nge-review sebuah headset gaming terbaru dari NYK Nemesis. Tapi menurut saya sih ini bukan headset gaming ya. Ini adalah headphone. Headphone sama headset itu beda. Kalau headphone itu nggak ada boom mikrofon atau yang bisa dilepas pasang. Kalau headset itu ada itu mikrofonnya. Sebenarnya headphone pun ada mikrofonnya, kayak built-in mikrofon. Cuma menurut saya pribadi sih memang headphone itu dikhususkan untuk ngedengerin musik aja gitu loh, atau buat entertainment, nonton video, drakor, maraton, dan segala macamnya. Bukan sebuah headset gaming sih bisa dibilang sih. Dan ini adalah NYK Nemesis X800. Nah, waktu lalu kita udah pernah nge-review headset gaming juga dari NYK, itu NYK Nemesis yang X900 Lite. Ini berarti bisa dibilang di bawahnya ya. Karena kalau kita lihat dari harganya, ini tuh harganya cuma 200 ribuan doang. Sedangkan yang X900 Lite kemarin yang udah kita review, harganya 300 ribuan. Dan kira-kira dari kedua headset yang udah pernah kita review, itu yang paling worth it yang mana? Tapi kalau kita lihat dari segi pasar sih memang beda sih ya antara NYK Nemesis X800 dan NYK Nemesis X900 Lite. Jadi ya udahlah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita review. Ini dia NYK Nemesis X800. Soal packaging, walau harganya cuma 200 ribuan bre, tapi boxnya udah proper loh. Di cover depan pakai mika, jadi bisa kelihatan unit headset yang terbungkus plastik. Buat tampilan headset ini tersedia dalam dua pilihan warna bre. Ada warna hitam dengan finishing matte dan yang warna putih juga dengan finishing matte biar mengkilap gitu. Dari segi ukuran, sekilas kelihatan nih headset compact kan, terutama kalau lihat housing earcupsnya yang pakai model closed-back ini. Nampak mungil kan? BTW, di kedua sisi earcups ini ada emboss branding NYK Nemesis yang punya backlight RGB bre. Tapi tenang aja, bisa dimatiin kok, biar lebih minimalis dan hemat baterai pastinya. Build quality NYK X800 ini tentu masih full plastik bre. Di sisi bawah headband ada sih lapisan rubber tipis, tapi rasanya masih kurang lembut pas bersentuhan dengan area atas kepala. Di area penghubung antara headband dan earcups ini adjustable bre, buat menyesuaikan ukuran lingkar kepala si pengguna. Selain itu bisa juga foldable buat urusan kepraktisan. Mantap juga kan? Jarang-jarang nih nemu headset 200 ribuan yang bisa foldable gini. Bakal cocok banget nih buat diajak bepergian. Cuma buat earpads atau earmuff, headset ini saya pribadi kurang cocok karena earpadnya berjenis on-ear yang fitting ke daun telinga tuh lumayan neken. Jadi kalau dipakai dalam jangka waktu lama bisa bikin daun telinga pegel. Tapi earpad berjenis on-ear tetap ada poin plusnya kok, karena daun telinga kita nggak terisolasi secara total, bikin suara dari background tetap terdengar samar-samar. Ini penting loh. Kalau lagi naik KRL misalnya, kita tetap bisa tahu udah sampai stasiun mana tanpa perlu ngebuka headset. Atau kalau lagi nunggu jadwal penerbangan, kita tetap bisa dengerin musik sembari dengerin mbak-mbak bandara ngomong. Balik ke unit NYK X800 ini. BTW, di sini ada petunjuk buat speaker kanan ataupun kiri bre. Kalau earcup yang penuh pertombolan berarti earcup kanan bre. Isinya ada power button, LED indikator, volume button, di bawahnya lagi ada port USB Type-C buat ngecharge. Ada port jack 3.5 mm juga kalau mau pakai mode wired atau kabel. Di sebelahnya ada lubang kecil yang merupakan built-in mikrofon, dan di sini ada slot micro SD-nya bre. Dan tombol terakhir ada mode switch button. Ngomongin mode, headset ini berarti punya 3 mode konektivitas bre. Pertama ada koneksi wireless via Bluetooth 5.0 low energy, terus bisa pakai wired atau kabel yang kabelnya proper banget bre. Punya panjang 1,5 meter dan udah braided dengan interface jack 3.5 mm to 3.5 mm juga. Dan koneksi ketiga tentu aja via micro SD. Barang ini udah jarang banget kan kalian pakai. Secara HP-HP zaman sekarang internal storage-nya udah bisa diadu sama laptop atau PC. Ada yang 512 GB bahkan sampai 2 TB tuh HP. Buset. Buat kapasitas baterainya sebesar 1000 mAh. Kalau di mode Bluetooth bisa bertahan sampai 20 jam. Dan kalau di mode micro SD bakalan tahan sampai 80 jam atau sekitar 6 harian lebih lah. Gokil, irit bet irit kan? Oh iya, buat matiin RGB-nya kalian bisa tekan dan tahan volume up and down selama 6 detik. Nanti bakal mati sendiri tuh LED RGB-nya. Buat nyalain atau matiin unit headset ini, tekan dan tahan tombol power selama 3 detik. Tombol power ini bisa dipakai buat play or pause musik dengan tahan sekali. Buat kontrol volume, tekan sekali buat naik turunin volume. Kalau mau skip musik ke lagu selanjutnya, tekan dan tahan volume up. Dan buat dengerin lagu sebelumnya, tekan dan tahan volume down. Buat teleponan juga bisa bre. Kalau mau nerima, tekan tombol power sekali. Begitupun buat nutup telepon, tekan sekali juga power buttonnya. Dan buat nolak panggilan, tekan dan tahan power buttonnya. Soal kualitas audionya, headset ini pakai sepasang driver speaker berdiameter 40 mm yang punya sound signature strong low bass. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofon dari NYK Nemesis X800 yang udah include mikrofon, tapi bukan boom mikrofon ya. Jadi ada 2 titik mikrofon gitu. Gimana menurut kalian?
Oke, itu dia ulasan singkat ya dari kita mengenai headset gaming. Bukan headset gaming ya, headphone lah ya. Ini adalah headphone NEK Nemesis X800 ya. Dan kita udah coba cukup lama sih ya. Dan ini tanggal tayangnya kisaran tanggal 3 Desember ya. Dan kalau kita lihat dari harganya di marketplace, di official store-nya NEK Nemesis Indonesia itu sekitar Rp249.000. 250.000 lah ya, kembali 1.000. Dan kalau kita bandingkan dengan abangnya, yaitu NEK Nemesis X900 Lite atau NEK Nemesis Sinister, itu 320.000. Jadi bedanya sekitar 70 ribuan. Kira-kira mana yang paling worth it bang untuk dibeli gitu kan? Karena ini kan pemain baru gitu atau barang barunya NEK Nemesis. Setelah saya coba, memang ini headset kurang cocok di telinga dan di kepala saya. Kenapa bilang kayak gitu bang? Karena ukurannya sedikit kecil dibandingkan dengan NEK Nemesis X900 Lite. NEK Nemesis X900 Lite itu termasuk over ear untuk earpads-nya, jadi nutupi daun telinga saya gitu kan. Tapi bre, kalau NEK Nemesis X800 itu on ear ya, jadi dia cuma nutupin sebagian daun telinga gitu loh. Dan karena ukurannya kecil, ini nggak cocok di ukuran pala saya yang gede gitu loh. Jadi kayak clampingnya tuh neken di kepala kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama lah, kayak sejam 2 jam itu udah mulai berasa kayak sakit gitu, neken gitu. Tapi sebenarnya kalau fittingnya sih aman ya, fittingnya oke lah ya, earpads-nya juga nyaman. Tapi bre, kalau saya bandingkan sama NEK Nemesis X900 Lite, untuk earpads-nya, kualitas earpads-nya saya lebih nyaman pakai yang NEK Nemesis X900 Lite karena lebih soft aja gitu. Mungkin karena over ear juga kali ya. Dan menurut saya pribadi, NEK Nemesis X800 ini ditunjukkan untuk remaja, anak sekolah, anak SMA, SMP, SD gitu-gitulah, yang budgetnya juga terbatas kan. Bisa dibilang ini adalah headphone budget pelajar gitu kan, yang ukuran kepalanya kecil, karena clamping di kepala saya yang cukup besar ini kurang nyaman ya, rada neken gitu. Oke, itu udah kita ngomongin soal clamping dan fitting di kepala ya. Soal suaranya, audio quality-nya, kualitas audionya gimana? Yap, beda. NEK Nemesis X900 Lite yang udah pernah kita review sebelumnya, itu bisa dibilang kualitas suaranya sih warm, bassnya nggak begitu dominan ya, terus mid-nya juga biasa aja, dan treble-nya juga nggak nusuk. Bisa dibilang ya main aman lah NEK Nemesis X900 Lite kemarin. Tapi beda banget sama NEK Nemesis X800 ini. Ini bass-nya super duper mantep, menggelegar banget. Kalau kalian dengerin lagu jedak-jeduk pakai headset ini ya, itu bergetar telinga kita pak, karena memang bass-nya tuh lebih dominan gitu loh. Tapi mid-nya pun udah ketutup ya, jadi mid-nya tetap ada. Nah, untuk treble-nya ini yang bisa dibilang ya nggak begitu nusuk. Jadi kalau kalian dengerin lagu dengan volume keras pun masih aman, karena bassnya yang lebih dominan gitu loh. Dan kalau misalkan kalian mau dengerin lagu vokal, sebenarnya oke-oke aja ya, karena mid-nya juga nggak ketutup kan, walaupun memang bassnya lebih dominan gitu loh. Tapi saya bilang sih emang nih headset khusus untuk kalian yang demen lagu jedak-jeduk atau bass head gitu loh. Dan yang tadi saya bilang di awal, ini sebenarnya bukan headset gaming ya, ini adalah headphone biasa ya, karena setelah saya tes buat main game pun pakai koneksi Bluetooth-nya, pakai koneksi wireless-nya, itu berasa delay-nya, karena NEK Nemesis nggak naruh fitur gaming mode lah ya. Jadi memang bisa dibilang ini adalah headphone wireless biasa gitu loh. Kalau misalkan kalian maksain mau main game biar nggak delay, pakai aja kabel jack 3.5mm-nya. Kalau HP kalian masih ada port jack-nya ya. Kalau nggak ada ya mau gitu kan. Yang tadi saya bilang koneksinya ada 3, pakai wired jack 3.5mm, wireless Bluetooth 5.0, sama memory card ya, atau SD card. Itu udah jarang banget tapi headset ini naruh gitu loh. Kurang FM radio aja sih. Biar makin lengkap gitu kan. Dan kayaknya sih itu aja sih yang bisa saya sampaikan dari headset ini ya. Kalau dari desain sih bisa dibilang ya selera masing-masing aja ya Dik ya. Karena desainnya jujur saya lebih suka sama NEK Nemesis X900 Lite kemarin gitu loh. Jadi logonya tuh nggak begitu ngejreng, cuma ada tulisan Nemesis di bagian housingnya gitu loh. Tapi kalau yang NEK Nemesis X800 ini, logo NEK Nemesisnya tuh beneran gede banget, jadi saya kurang pede kalau pakai di luar gitu. Tapi buat temen-temen para pelajar yang emang bacanya terbatas, NEK Nemesis X800 ini salah satu pilihan lah yang tepat lah ya. Apalagi ini bentuknya kecil, bobotnya juga ringan. Kalau dibandingkan dengan NEK Nemesis X900 Lite, bobotnya itu sekitar 355 gram. Tapi kalau NEK Nemesis X800 ini, bobotnya sekitar 210 gram. Kan lumayan 10 gram kan, ini bisa dibilang ringan lah. Dan juga dia tuh praktis, foldable juga, bisa dilipat, bisa dibawa kemana-mana gitu loh bre. Dan untuk kalian yang ngejar sound quality jedak-jeduk, ini mantep banget. Tapi kalau kalian nyari yang ya standar lah ya, bisa dibilang netral, itu kalian bisa ambil NEK Nemesis X900 Lite, karena bedanya cuma 70.000 doang, koneksinya juga sama gitu loh. Tapi kalau NEK Nemesis X900 Lite kemarin tuh koneksinya cuma 2 ya, yaitu wireless sama wired gitu.
Dan ada dua pilihan warna. Kalau NEK Nemesis X900 Lite kemarin cuma warna hitam doang, kalau X800 ini warnanya putih dan hitam gitu. Jadi lebih variatif lah ya. Pertimbangkan lah menurut kalian mau ambil yang mana? Mau yang X800 harga 250.000 ataupun X900 Lite yang harganya 320.000. Oke? Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.